I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rahmatri Utami, NIM 2110202032. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi mengenai sumber belajar. Dalam dunia pendidikan, tentunya ada proses belajar dan mengajar, yang mana pada proses ini memerlukan beberapa sumber yang digunakan sebagai bahan pendukung, sehingga sumber belajar merupakan hal yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, seperti apa yang telah kita bahas pada pekan lalu, pengertian dari sumber belajar itu sendiri adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan dengan tepat sebagai bahan pengajaran untuk seseorang belajar. Menurut AICT sendiri, sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang, atau benda yang dapat digunakan untuk memberi fasilitas belajar bagi siswa. Nah, dengan demikian, sumber belajar itu tidak hanya berupa benda, namun juga dapat berupa manusia dan juga fasilitas lainnya seperti gedung, ruangan, dan lapangan yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan belajar untuk memudahkan siswa. Dalam teknologi pendidikan, sumber belajar dapat diklarifikasikan sebagai berikut, yaitu pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan. Nah, kalau dilihat dari segi tempat asal-usulnya, sumber belajar dapat dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu sumber belajar yang dipandang atau learning resume by design, dan sumber belajar yang tersedia atau bisa dikatakan tinggal memanfaatkan yang disebut dengan learning resource by utilization. Kegunaan dari sumber belajar itu sendiri ada beberapa macam yang akan mempermudah proses pembelajaran. Di antaranya yaitu sumber belajar cetak seperti buku dan teks, dan sumber belajar lingkungan seperti masyarakat, orang sekitar, tumbuhan, dan lain sebagainya. Lingkungan sebagai sumber belajar ada beberapa macam, yaitu lingkungan alam asli, lingkungan alam buatan manusia, dan lingkungan sosial. Nah, beberapa manfaat sumber belajar yaitu dapat memberikan pengalaman langsung. Sumber belajar dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan atau dikunjungi, seperti model, dena, dan sebagainya. Serta sumber belajar dapat menambah dan memperluas pengetahuan dan pengalaman. Nah, materi yang selanjutnya yaitu tentang digitalisasi. Apa sih digitalisasi itu? Digitalisasi berasal dari kata digital, kata utamanya. Nah, baik media maupun sumber belajar, keduanya memiliki digitalisasi. Contohnya itu menggunakan visual secara online dengan Zoom Meeting, dan dapat juga dengan menggunakan Google Meet. Salah satunya itu dengan blended learning based digitalization, seperti pencampuran antara e-learning dan Zoom, kira-kira seperti itu. Nah, materi yang selanjutnya yaitu tentang hasil belajar. Hasil belajar adalah suatu perolehan akibat dilakukannya suatu aktivitas atau proses yang mengakibatkan berubahnya input secara fungsional dalam proses belajar mengajar. Nah, adapun instrumen pengukuran dan penilaian hasil belajar itu dapat dilakukan berupa tes dan non-tes. Nah, contoh dari tes ini bisa dilakukan dengan tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan atau tindakan. Nah, sedangkan contoh dari non-tes yaitu bisa dilakukan dengan angket, observasi, wawancara, skala sikap, dan skala bertingkat. Nah, itulah pembahasan materi kita pada hari ini. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil adalah sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar. Dalam media maupun sumber belajar terdapat digitalisasi. Hasil belajar digunakan untuk mengetahui evaluasi dari siswa. Itulah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much motherfucking design on right now.